Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya, nggak ada yang sakit ya? Tidak. Ya, ini karena di jam pertama, jadi kita awal dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya disiapkan berdoa. Belum siap, doa mulai. Berdoa selesai. Kelas 7. Ya, sebelum nanti saya menyampaikan pelajaran hari ini ya, saya akan mengecek kehadirannya pada hari ini. Adakah kelas 73 yang tidak berangkat hari ini? Yuk ya, berarti berangkat semuanya ya. Laki-laki totalnya berapa? 18. Perempuan totalnya 16. Oke, pas ya. Ini saya cek secara random. Berarti semuanya hari ini berangkat ya. Oke, cek kehadiran sudah. Tinggal nanti sebelum saya akan menyampaikan materi kita hari ini ya. Jadi materi yang baru, materi yang sangat baru sekali ya. Waktu pertemuan kemarin sudah pernah kita singgung ya, sebab saya singgung yang integrasi dengan mata pelajaran IPA kaitannya dengan coding dan kecerdasan artifisial ya, yang waktu itu kita sudah pernah belajar itu. Nah, nanti hari ini kita akan belajar ya kaitannya dengan etika dan resiko kecerdasan artifisial. Namun sebelum itu ya, coba sambil cek dulu. Coba semuanya dilaci apakah ada sampah. Kalau ada, keluarin dibuang dulu ya. Cek dulu ya. Itu kayaknya tadi udah jelas itu punya orang. Nanti biar diselesaikan ya. Yang ada sampah boleh dibuang dulu. Ya, kalau ada silakan Mas Mbak dibuang dulu di tempat sampah. Ya, tadi ada sampahnya ya. Yang nggak cukup nggak apa-apa. Ya, silakan. Jadi satu aja nggak apa-apa sih. Sampah ya, oke. Dibuang dulu tempat sampah ya. Jadi pertama yang jelas kita harus bersih, rapi ya, biar belajarnya aman ya. Oke. Nah, nanti sebelum kita masuk ke sini ya, biar tambah semangat ya, kita pemanasan terlebih dahulu. Nanti ice breaking sejenak terlebih dahulu. Biar nanti kita dalam belajar refresh bisa menerima dengan sebaik mungkin. Nanti gampang ya, cukup nanti kalian sama temannya saja setampuk ya. Nanti kalau yang satu orang ya, kalau lupa ya, nanti sudah selesaikan aja ya. Ini nanti adalah ice breakingnya adalah dua orang. Nanti seorang bapak ya, nanti sambil dicek dulu aja. Nah, nanti gampang ya. Cluenya adalah nanti saya akan menyampaikan yang namanya etika KA, gitu ya. Resiko KA. Nah, nanti konsepnya adalah kalian satu bangku ya. Silakan berdiri saja nanti ya, berdiri. Kemudian kayak orang bersalaman seperti ini. Nah, ya, kayak orang bersalaman ya. Pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Simulasi sebentar masing-masing. Yuk, simulasi sebentar. Nah, biar semangat ya. Kanan mana? Kananmu. Nah, set kayak gini ya. Nanti dulunya ada dua, etika AI ya, sama nanti resiko AI. Ketika saya bilang etika ya, nanti silakan rebutan yang pertama siapa ya. Misalkan saya sama Mas Harun Ilham. Yang pertamanya misalkan Mas Ilham, gitu Mas. Nanti ketika Mas saya bacakan etika AI, berarti Mas Ilham ya nampak sampai dapat ya. Saya mengejar, jangan sampai menang. Oke. Kalau Ilham yang itu, berarti misalkan saya yang bagian resiko AI. Ketika saya nanti saya mengucapkan resiko AI, berarti saya langsung set, kamu mengejar. Oke. Dapat kita katakan Mas ya. Kamu yang etika AI, saya resiko AI. Yo, siapa? Misalkan ya. Etika AI. Nah, dan gitu mengejar ya. Jangan sampai kena jangan. Etika AI. Waduh kena ya. Oke ya, jangan sampai ke kena. Paham? Yuk, misalkan kita SD sebentar sebelum nanti kita mulai dulu. Berdiri, kita kan berdiri. Nanti sendirian sambil lihat Mbak ya, sambil ngecek Mbak ya. Nanti saya bilang sambil ngecek siapa yang gagal nanti ya. Yang bilang saya, ya. Oke. Silakan buka. Yang pertama silakan dibahas ya. Yang pertama bahasannya adalah etika AI. Etika AI itu yang pertama. Paham ya? Sudah, bukan? Yang kedua, resiko AI. Oke ya? Sudah deal? Yang pertama silakan berbicara sendiri. Pertama kita AI ini ya.
Oke ya. Oke, silent please. Siap? Siap? Nanti yang kena bilang saya. Yang kena nanti maju menyampaikan refleksi di akhir pembelajaran. Gitu ya. Siap? Kan ya? Yuk, siap. Oke ya. Kita mulai dulu yuk. Kita mulai dulu. Pemanasan dulu. Mbak kalau dibantu ya. Nanti ini pemanasan dulu. Pemanasan dulu ya. Siap. Cluenya adalah etika dan resiko ya. Siap? Siap yuk. Siap. Cluenya etika dan resiko. Pemanasan ya. Yang pertama, etika AI. Posisi, siap. 3, 2, 1. Yuk posisi. Siap ya posisi ya. Yuk siap. Sekarang yang kedua ya, resiko AI. Oke ya. Mbak, di sini mbak. Di tengah ya. Bagi saya ya nanti ya. Aku di sini. Nanti tolong bagi saya kalau ada yang gagal bilang ya. Yuk, ya. Oke. Persiapan ya. Games kita mulai. 3, 2, 1, fokus. 2, 3 kali saja cukup. Yuk, siap. Clue yang pertama. Resiko AI. Fokus. Tadi kena 1 ya. Siap. Tadi resiko tadi ya. Sekarang etika ya. Siap. 3, 2, 1 fokus. Etika ya. 3, 2, 1. Resiko ya. Ada, terus ini juga kena. Siap-siap ya, menyampaikan refleksi di akhir pembelajaran. Oke, ya. Oke ya, semuanya sudah fokus ya, sudah relax ya. Yuk silakan perhatikan ke depan layar monitor. Kita akan belajar yang namanya apa? Bacaan bareng. 1, 2, 3. Kita awal dari yang pertama jelas. Nah, yang namanya belajar, target hari ini belajarnya ada 4. Ini ya, saya sampaikan ya. Belajarnya ada 4. Yang pertama, konsultan ini dapat mendefinisikan konsep kecerdasan artifisial. Ya, nanti saya ajarin apa sih itu AI. Pasti kalian ya, apa sih Pak? Apa sih Pak kayak gitu ya. Coba sekarang saya mau sampai kalian dulu. Kalau menurut kalian, contoh AI dalam aplikasi atau dalam website itu apa coba? Atau dalam HP kalian, contoh AI apa coba? Cici, objek Cici, apalagi? Meta AI, oke Meta AI, apalagi coba? Contoh kalian? ChatGPT, AI ya. Oke, betul semuanya ya. Nanti kita berapa dan kita praktekkan kan. Kemudian peserta ini dapat mengidentifikasi contoh penerapan penggunaan AI dan resiko. Ya, oh ternyata AI punya resiko. Itu yang ketiga, peserta ini dapat menyampaikan pendapat. Nah ini nanti ya, nanti akan sudah saya siapkan LKPD-nya menyampaikan pendapat dalam etika dan resiko kecerdasan artifisial. Dan yang keempat ini yang mungkin kalian saya yakin ada yang tahu ya. Peserta didik dapat mengetahui teknologi perfect. Ada yang tahu perfect? Belum tahu? Nanti saya kasih tahu ya. Oke, ini beberapa konteks. Tadi ternyata asesmen awal saya ya, ada beberapa yang sudah penting AI ya. AI dari seperti ada yang Meta, ada yang ChatGPT ya, dan sebagainya. Ternyata ketika saya melakukan asesmen awal sudah ada yang seperti itu. Berikutnya, nah sebelum pengertian ya, Pak Mail pengen memberikan pertanyaan sedikit menantang sama kalian. Yuk sedikit menantang, mendebarkan nih ya sebelum nanti kita ke pengertian. Coba nih ya, Pak Mail akan menayangkan yang namanya ini sebentar. Ini pertanyaan sedikit menantang ya, karena kaitannya dengan sebentar ya. Oh sudah ada suaranya. Silakan dilihat baik-baik ya. Ini pertanyaan tematik awal dulu sebelum nanti Pak Mail ke pengertian. Lihat dulu.
Oke. Ini sedikit menantang teman-teman karena ada video ya dan seperti itu. Pertanyaan saya gampang sama kalian. Silakan kalau yang punya boleh. Menurut kalian ini video ini ya video tersebut ya, video pandang kalian kan real nyata ya. Itukah dibuat dengan AI atau shoot video secara langsung oleh manusia? Coba tepuk tangan. Siapa yang menjawab? Oke, saya tunjuk aja. Siapa ini ya? Mas ketua kelas ya. Menurut Mas ketua kelas dibuat oleh AI. Satu lagi oke. Mbak Rita ya, silakan Mbak. Menurutmu dibuat dengan apa itu? Menurut kamu dibuat dengan apa? AI atau secara langsung videonya? AI ya, AI yang apa ya? AI boleh ya, boleh. Oke, atau kecerdasan artifisial. Oke, itu tadi ya pertanyaan ini. Kalian tadi kan menyimpulkan menggunakan AI ya, itu ya. Nah, alasannya kenapa kok AI padahal kan itu orangnya real. Kalau kita lihat real, orangnya. Nih lihat nih, tuh real banget tuh ya. Kita sebenarnya juga sedangnya real. Tuh, ayo, yakin pakai AI? Oke, alasannya kenapa alasannya? Kenapa Mbak Sadar kira-kira? Ada kenapa? Menurut Mbak Sadar, kenapa coba? Kok ini AI gitu? Kelihatan AI gitu ya? Oke, ini kelihatan dulu ya? Ya oke, jelas udah AI, kelihatan AI. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya. Apa sih itu AI itu ya? Nah, ini simulasi sementara dulu ya. Pertanyaan pemantik untuk kalian dulu ya. Oke, yuk sekarang kita ke pengertiannya ya. Saya minta tolong dibacakan si siapa ini ya? Mas, ini Mas ya, kamu ya. Ya, bacakan keras Mas ya. Duduknya ngasep ya, ngantuk ya. 1, 2, 3. Apa ya sebenarnya ya? Terus. Oke ya, terima kasih Mas sudah membacakan dengan baik. Nah ini AI ternyata ada pengertiannya. Oke ya, semuanya ada pengertiannya ya. Cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasa memerlukan kecerdasan manusia. Makanya bahasa Inggrisnya dikatakan kecerdasan artifisial. Contohnya apa sih? Nah ini ya. Contohnya adalah coba nanti kita akan sebelum ke contohnya ya, saya pengen tahu dulu. Tadi kan aplikasi sudah AI ya, Meta AI, ChatGPT gitu kan. Kalau menurut kalian coba yang paling gampang aja lah di HP kalian ya, di HP kalian ya. Contoh AI, contoh penggunaan AI yang misalkan menggunakan kita klik menggunakan kemudian berbicara itu pakai apa coba? Di HP. Ada yang tahu? Jadi nanti dipakai ada mic-nya, dipilih mic-nya kayak gitu ya. Terus pengucapan, nah kayak gitu. Apa? Selain ChatGPT tadi sudah apa Mbak? Gemini oke, ternyata ada yang ngerti, sudah ada banyak yang ngerti ya. Google Gemini bisa juga seperti itu. Atau yang paling gampang ini. Nah contohnya asisten virtual, ada Google Assistant contohnya ya. Atau kalian di Google atau Google Drive. Karena kan gini ya, kita pakai HP. Klik. Oke Google, saya pengen tahu makanan sebelah terenak di Europe. Oke, kan itu ya. Saya akan menyampaikan kan seperti itu. Nah, ini contohnya paling sederhana sekali. Asisten virtual. Ada apa lagi kemudian? Nah, ini yang mungkin anak-anak perempuan coba saya tanya. Adakah yang pernah belanja menggunakan marketplace? Shopee, Lazada. Oh pernah sekarang. Nah, pernah banyak. Shopee, Lazada, apalagi Bibi. Yang laki-laki ada yang pernah belanja pakai kayak gitu? Banyak juga, oke. Pertanyaan saya gampang sederhana, saya tak pakai sampel Mas. Pernah belanja pakai itu ya, marketplace ya. Kamu pembayarannya langsung tunai atau transfer atau lewat apa pembayarannya? Tunai. Berarti kalau tunai namanya apa kalau tunai? COD. Yang perempuan juga pakai COD juga. Adakah yang membayar pakai uang, ditransfer atau pakai ke apa namanya itu? Ke Alfamart, ke Indomaret? Ada yang pernah kayak gitu? Ada pernah Mas? Kemana Mas? Alfamart? Oh enggak. Berarti kebanyakan pakai apa? COD. Oke ya. Luar biasa sekali ya. Jadi yang namanya ya, sistem rekomendasi belanja ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan Bukalapak.
Ternyata banyak kalian yang sudah melakukan itu ya. Keren. Berikutnya contohnya apa lagi? Nah, ini Mas ya, mobil otonom sudah ada di negara Jepang, sudah ada di negara China. Negara kita sudah ada belum? Belum ada karena terbentuk dengan regulasi. Mobil otonom apa sih atau self driving? Jenis kendaraan yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia untuk mengemudi. Ada sopirnya apa enggak? Kita cukup memprogram pakai kart nanti ya. Kita bilang mau kemana, diprogram selesai. Mobilnya akan jalan sendiri. Kalau dalam merah berhenti apa enggak? Berhenti. Ada orang menyeberang berhenti enggak? Nah, keren banget ya. Sudah ada di negara-negara maju. Namun negara kita belum yang ke negara berkembang. Berikutnya ada apa lagi contohnya? Ternyata ada diagnosis medis berbasis data. Sekarang canggih banget ya. Diagnosis kanker, paru-paru, gitu ya. Penyebabnya seperti ini, seperti itu. Nah, namanya kalau dalam digitalisasi AI itu diagnosis medis berbasis data dari penyakit, dari menggunakan chatbot medis dan virtual assistant ya, ada prediksi resiko penyakit dan lain sebagainya. Di sini ada yang tiga ya, ada yang kartu BPJS-nya berobat di puskesmas seperti ini. Dokter Indria ada nggak yang di situ? Di sebelah sini. Nggak ada ya? Oke, kalau ada berarti kan sekarang sampai gitu. Kita bisa daftar lewat WA, kita bisa daftar lewat website tanpa harus apa? Mengantri. Kayak seperti itu ya. Contohnya tadi. Berikutnya, chatbot pintar, e-commerce, dan retail, perbankan dan keuangan, pendidikan dan pelatihan jelas. Kalau chatbot pintar mungkin kalian belum menggunakan. Biasanya ada di banking ya, nanti ada di software-software atau aplikasi tertentu. Biasanya kalau anak-anak belum menggunakan karena memang belum ada yang gitu ya. Ini contohnya ya, ada 5 yang ketiga ya, contohnya ya. Oke, berikutnya. Nah ini Mas Mbak ya, yang namanya AI pasti ada yang namanya resiko dan etikanya apa sih ini ya? Saya pengen suaranya dibacakan ya, bacakan. 1, 2, 3. Nah, ini ya. Tadi kita sudah menggunakan AI. Sudah menggunakan tadi ada menggunakan tes sedikit tadi ya. Ternyata kita juga harus punya etika. Nah, nanti itu adalah salah satu bahan yang akan kita diskusikan ya. Gak harus ngasal-ngasalan, kita harus ada etikanya. Gak kabur ya. Misalkan contoh kita malah kabur, buatkanlah video yang berada di neraka. Itu namanya kurang bagus atau kurang tepat ya, karena tidak sesuai dengan etika AI. Berikutnya, prinsip-prinsip utama etika AI. Nah, yang saya tuliskan ada 5 intinya ya. Intinya ada 5. Yang pertama ada yang namanya transparansi. Cara kerja AI harus jelas dan bisa dijelaskan, transparan ya. Jadi yang kedua, keadilan atau fairness. AI tidak boleh mendiskriminasi atau bias. Yang berikutnya keamanan atau safety. AI tidak boleh membahayakan manusia. Makanya sekarang kan yang paling gampang banget ya, paling sederhana. HP kali ini kalau dikuncinya pakai kode, pakai digit angka, atau pakai wajah seperti ini, atau pakai sidik jari. Pakai apa coba? Pakai apa? Angka sama wajah, pola, betul. Pastikan Mas Mbak HP-nya dikasih kunci ya, untuk keamanan kalian. Itu contoh yang paling real ya, contoh AI yang paling sederhana ya. Bisa pakai wajah, pakai jari. Kalau yang paling Mas pakai jari. Kalau saya pakai sidik jari. Jadi itu hanya saya bisa buka ya. Yang bisa nggak bisa ya, seperti itu. Kemudian setelah privacy, tadi ada ini ya privasinya ya, AI harus melindungi data pribadi pengguna. Akuntabilitas, ada pihak yang bertanggung jawab atas keputusan AI. Seperti itu ya, ini kalau prinsipnya. Kemudian selain prinsip tersebut, nah ini sekarang sebelum kita ke project ya, project sederhana ya. Resiko kecerdasan artifisial ternyata memiliki resiko. Tidak semua yang kita input lewat AI benar, paham ya? Tidak semuanya juga salah. Tapi apa ini contohnya? Bias dan diskriminasi. AI yang dilatih dari data tidak seimbang bisa menghasilkan keputusan tidak adil. Yang paling gampang, perekrutan kerja yang bias atau gender. Misalkan gendernya ini laki-laki,
malah ketika lewat AI ya, lewat apa namanya kelowongan lewat tersebut dikira perempuan, padahal dia laki. Nah itu kan logikanya, sebenarnya gitu. Kemudian kehilangan privasi, penggunaan AI dalam pengenalan wajah di data dan media sosial bisa melanggar hak privasi individu. Kalian gimana caranya? Lainnya adalah kalian bisa membobol. Kalau kalian mau membobol, misalkan Instagramnya Bapak Ismail Yandel dibobol oleh ketua kelas 73 misalkan ya. Orang pengen lihat jawaban tugas misalkan seperti itu misalkan ya. Itu namanya adalah kehilangan privasi. Tidak boleh seperti itu ya. Mungkin walaupun kita bisa seperti itu, bisa membobol dan sebagainya, tapi dilarang keras untuk menghilangkan yang namanya privasi. Kemudian ketergantungan dan pengangguran teknologi. Ini nih Mas Mbak ya. Sekarang banyak sekali orang-orang pekerjaannya hilang. Yang paling gampang, ada yang dulu pernah ke Jakarta mungkin atau ke Semarang, ke Jogja lah, ya dekat. Kalau lewat tol, kalau kalian lewat tol ya, dulu kan di tol itu ada apa? Ada orang yang ini ya, ngasih apa namanya, kasih uang kita ambil ada orang kayak gitu kan. Sekarang ada nggak orang yang seperti itu? Sekarang semuanya pakai AI ya, jadi set tempel kartu, klik ya, buka sendiri, langsung lari mobilnya, tutup lagi. Jadi itu salah satu bisa menghilangkan pekerjaan manusia. Nggak cuma itu ya, di negara maju apalagi sekarang di perhotelan, bahkan dunia pendidikan ada robot yang kayak gini, ngajar juga ada yang seperti itu ya. Jadi memang sangat bisa menggeser seperti itu. Cuma kalau pendidikan pasti sudah digeser ya, karena yang namanya guru itu tidak bakal bisa digantikan oleh AI. Tapi kalau pekerjaan umum seperti penjaga tol ya, kemudian apalagi itu penjaga parkir itu masih bisa digantikan dengan AI ya. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan AI bisa digunakan untuk tujuan berbahaya seperti defect dari yang kita bahas ya, propaganda atau senjata otonom. Nah itu yang keempat. Dan yang terakhir, kurangnya akuntabilitas. Nanti kalau ada risiko siapa yang bertanggung jawab ini? Siapa nanti yang akan melakukan tindakan-tindakannya yang betul ya? Seperti itu. Kalau bisa laku. Ini ya, saya tuliskan ada 5 tentang resiko kecerdasan artifisial. Oke, sampai di sini sudah ada gambaran ya, kaitannya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah ini yang terbaru ya, yang terbaru bisa saya sampaikan. Ini karena kaitannya dengan etika sama resiko. Namanya defect, pasti defect. Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Defect. Kita lihat satu defect ini ya. Nih, kita lihat ya. Kita ada gambaran. Ini contohnya yang pertama nanti ada 4 ya. Kita ada 4 ada 5. Namanya apa namanya? Face sweeping. Teknik ini melibatkan perputaran wajah antara 2 individu dalam sebuah gambar atau video. Apakah dari kalian ber-33 orang ini ada yang bisa seperti ini? Sudah pernah mencoba kayak gini? Ada yang mencoba? Ada yang mencoba belum ya? Jangan ya. Ini sebenarnya kalau dibuat konten baik sih nggak apa-apa. Tapi kalau buat menipu boleh nggak? Nggak boleh. Wajahnya ini kita pakai aplikasi pindahkan ke sini belum. Jadi kayak gini, mirip banget ya. Hanya wajahnya saya bertukar. Namanya teknik face sweeping. Bisa untuk menipu ini ya. Jadi kalau kalian menerima telepon atau menerima video call yang milik orang tua kalian, pastikan dulu itu benar atau tidak ya. Karena sekarang kejahatan sangat masif sekali ya. Yang kedua. Nih, ada lip syncing ya. Teknik ini melibatkan sinkronasi gerakan bibir, mulut, wajah, atau bahkan tubuh subjek dalam foto atau video seseorang dengan suara lain atau dengan track audio tertentu. Ini sih digunakan untuk membuat seseorang tampak mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka katakan. Contoh kayak seperti ya. Tadi Mas Adam ya, itu ya. Itu pakai Mas Adam. Mas Adam terus ada yang bisa desain seperti ini, pakai lip scanning ya, pakai lip syncing. Nah, nanti dibuat kata-katanya. Bibirnya Mas Adam bergerak-gerak sendiri, misalkan gini, langsung kayak ketua kelasku, kamu saya egois sebagainya ya, menjelek-jelekan. Nanti itu menggunakan apa ini namanya? Ini lip syncing ya, kayak gitu. Berikutnya, Papot Master. Nah, ini penggunaan wajah seorang untuk mengontrol ekspresi dan gerakan wajah. Misalkan senyum, sedih, marah ya, pakai wajahnya siapa, diambil wajahnya, diambil promnya,
dibuatlah bukan dia juga bisa menggunakan tadi namanya robot master. Dan yang berikutnya adalah voice cloning. Nah ini baik sekali ya. Jadi voice cloning itu memanipulasi video juga nanti dapat digunakan untuk meniru suara seseorang. Misalkan contoh ini ya, misalkan saya coba sekarang, misalkan saya punya sekarang. Ibu dong, itu ibu ya, itu sekarang lagi kecelakaan ini. Kalau kamu ini yang bilang sama ayah, disuruh transfer misalkan kayak gitu dan sebagainya. Ada bahasanya kalau nggak kecelakaan ya, kemudian pencurian, kalau kemalakan. Atau kalau enggak, ini disuruh bayar sekolah secepatnya, bayar dan sebagainya. Padahal bu, kalau terprovokasi akhirnya apa? Akhirnya mungkin orang tuanya tekan bilang ke ayahnya gugup, akhirnya ke ATM, transfer sekian ribu rupiah atau sekian juta, tarik lalu sudah selesai. Itu namanya menggunakan voice cloning, hanya dengan suara. Karena kenapa mas? Salah satu contoh yang real adalah ayah saya sendiri hampir kena tipu dengan menggunakan voice cloning. Di telepon, dikira itu saudaranya atau sahabatnya yang jauh di sana sedang membutuhkan ini kehabisan bensin. Kecelakaan kehabisan bensin, kecelakaan ya. Di telepon disuruh kirim pulsa, nggak main-main kirimnya 500 juta. Ayah saya kirim bahkan dikira beneran. Akhirnya mungkin ayah saya agak pintar ya, disuruh ketemuan dulu di Soka, katanya kan di Jumen. Di Soka disuruh ketemuan dulu. Ketika disuruh diajak ketemuan, yang terjadi apa? Yang terjadi itu nggak ada keberatan. Nah setelah itu ayah saya sadar, waduh, saya penipuan ini baru sadar untuk belum sampai mentransfer ya. Makanya kalian harus berhati-hati, semuanya berhati-hati dan harus baik-baik ya, jangan sampai pokoknya tertipu karena sekarang sangat canggih. Oke ya, berikutnya. Oke, sebelum saya nanti kita akan diskusi kelompok, paling sekitar 5 menit atau 10 menit maksimal ya. Silakan, mungkin adakah yang mau menanyakan sesuatu? Boleh? Ada pertanyaan, sudah boleh paham alurnya? Oke ya, coba tadi kita refresh sebentar secara bersama-sama. Tadi yang saya sampaikan tentang apa saja? Yang pertama, pengertian. Hai. Apalagi setelah itu? Apa? Contoh-contohnya, betul. Apalagi? Etika ya, sama resikonya. Yang terakhir tadi saya sampaikan apa itu? Yang terakhir? Oke, ya. Oke ya, kita lakukan diskusi kelompok sesuai dengan yang kemarin sudah saya sampaikan dan yang tadi juga sudah saya tekankan ya. Nanti kelompoknya satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Nanti beda-beda ya, Nanti di situ ada pertanyaannya ya. Silakan dilihat pertanyaannya, dibaca dan dijawab. Salah satu silakan, salah satu. Buka ya. Kelompoknya harus kelompok. Biasa pakai kelas biasa. Ya, silakan. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya ya udah. Tema asisten virtual atau siri atau virtual asisten, pembantu atau makan.
penggunaan aplikasi informasi demografis anonim, data yang tidak dibutuhkan, percakapan pribadi, informasi sensitif, data lokasi. Oke, sebentar ya, dulu ya. Coba tadi tentang apa? Asisten virtual ya. Dan apa itu? Oh, asisten ya, sebagai pembantu atau mata-mata ya. Oke. Tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh timnya Mbak Rita ya. Silakan mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya lagi kaitannya dengan presentasi dari timnya Mbak Rita. Cukup jelas? Oke ya, silakan Mbak. Ditutup ya. Silakan. Ya, ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berapa dulu? Berapa? Berikutnya ya, berikutnya satu lagi ya, waktu ya, satu lagi. Oke ya, berikutnya sebagai penutup kegiatan kita, nanti untuk lembar jamnya dikumpulin tapi nanti ya pastikan ya. Sekarang, yuk kita kesini dulu. Tadi Mas Adam, yuk ya berdua ya, menyampaikan refleksi dulu ya. Iya, dua orang bukan ya. Nah, sebelum nanti kita ke kesimpulan, kemudian asesmen, nanti ada asesmen yang pakai games ya, 5 orang saja. Kita akan refleksi dulu yuk, kita refleksikan bersama-sama. Mas Adam sama Mas apa tadi? Ya, nggak apa-apa dua orang. Hanya menyampaikan refleksi hari ini ya. Tadi sudah belajar apa saja Mas Adam? Seingatnya Mas Adam ada apa? Silakan Mas Adam disampaikan. Jadi udah belajar apa saja? AI, itu apa lagi Mas Adam? Apa tadi? AI, itu apa lagi? Etika, betul. Etika dan resiko. Oh. Apa arti? Oh ya, etika resiko. Apa lagi Mas? Singkatnya aja, itu. Udah Mas ya, segitu ya. Oke, nggak apa-apa Mas Adam ingatnya belajar AI, etika dan resiko. Coba kira-kira apa lagi selain itu kita refleksikan bersama-sama. Tadi apa lagi? Pengetahuan tentang AI. Apa lagi Mbak? Contoh AI. Apa lagi tadi? Yang pakai ini pakai aplikasi secara langsung. Oke, itu ya refleksi kita pada hari ini ya. Nah, sebelum kita tarik kesimpulan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelum nanti kita tarik kesimpulan dan kita tutup pembelajaran hari ini, silakan ya, kita akan melakukan asesmen sejenak. 5 pertanyaan secara langsung. Siapkan HP-nya semuanya ya. Yuk, siapkan dulu. Kita siapkan dulu. Nah, silakan semuanya buka yang namanya Kahoot ya. Nah, kayak gini tulisannya. Tulisannya adalah K A H O T, Kahoot. Di Google ya, terus di enter. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu pertanyaan 3 detik. Kalian baca pertanyaan di sini, jawab dengan handphone masing-masing. Sudah ya. Kita akan melaksanakan asesmen. Kita mulai ya, siap? Itu gak nge-lag makanya itu gak nge-lag masalah. Sebentar. Itu gak nge-lag kayak gitu. Masa cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia disebut. Yo, tadi yang paling depan ya. Silakan dijawab. Ini maksudnya, ini ada jawab. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Kayak berapa? Kecerdasan. Aduh, pertanyaan berikutnya. Berikan kesempatan Arif
selanjutnya ujaran yang atas ya. Nomor 3, seperangkat prinsip norma dan panduan moral yang mengatur bagaimana NI dirancang, digunakan dan dikembangkan disebut apa tadi ya? Tadi apa ya? Resiko NI, etika NI, artificial intelligence, kecerdasan artifisial. Yang mana tadi? Prinsip norma ya, gitu ya. Kira-kira sebut lagi, siap-siap sebut lagi. 2, 1. Selesai ya. Sebutkan salah satu jenis resiko kecerdasan artifisial. Ulfa, Zahra, sama Airin ya. Oke lah ya, kalau kita lihat lumayan bagus ya, secara presentasi juga bagus, lumayan ya. Secara print juga bagus. Ya, oke ya, itu asesmen di akhir pembelajaran kita hari ini. Dan terakhir ya, tadi kita sudah refleksi dari Mas Sadam dan kalian semua sedang pembelajaran hari ini. Yuk kita sekarang simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran pada hari ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Merupakan AI membuka banyak peluang, menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Itu ya, ini kesimpulannya. Jadi AI itu baik ketika kita gunakan sebaik mungkin. AI bisa jahat ketika kita tidak menggunakan etika dan resiko. Sepadunya pertemuan kita hari ini. Sebelum nanti kita tutup hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa semuanya ya. Oke, setelah itu silakan LKPD-nya tadi yang itu. Coba ditanyakan dulu, silakan dijabarkan dulu. LKPD-nya. Oke, terima kasih atas jawaban kalian ya. Selanjutnya silakan nanti habis ini dikumpulin ya, Mas. Kumpulin ya. Jadi satu ya. Nanti pastikan alat tulisnya adalah yang tinggal ya. Oke, kurang lebih yang saya mau ngomongin seterusnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ujian lagi. Sebenarnya sih buku, tapi kan memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana terjadi informasi seperti ini. Masing peserta ini bertanya sudah tadi
tadi kaitannya